Selamat pagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua murid, serta anak-anakku semuanya yang disayangi. Salam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita, penuh berkat Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bertemu kembali dengan Bu Esther. Pagi ini Bu Esther akan menyampaikan sedikit dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan lagu Si Semut Yang Kecil. Yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar dan akan kita terima pagi ini terambil dari kitab Amsal. Amsal itu perjanjian lama. Dari Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Semua mendengarkan ya. Yang begini firman-Nya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikian anak-anak firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita baca bersama, yang terambil dari kitab Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak pasti pernah melihat binatang semut ya. Binatang semut itu adalah binatang yang paling kecil ya, binatang yang paling kecil. Kalau kita injak atau kita cubit pasti langsung bisa mati ya, terlalu kecil. Tetapi anak-anak, walaupun kecil semut itu ya, kita bisa belajar dari semut ya. Jadi semut itu adalah binatang yang rajin ya, dia binatang yang bersemangat ya, rajin bersemangat. Contohnya misalnya anak-anak,
semut itu tidak pernah loh anak-anak duduk-duduk, tidak pernah bermalas-malasan, hanya duduk-duduk saja, bermalas-malasan saja, santai-santai saja, tidak. Tetapi setiap hari semut itu selalu bekerja, dia selalu mengumpulkan makanannya, ya. Setiap hari dia bekerja, dia mencari makan. Misalnya di seekor semut menemukan makanan anak-anak, nah, pasti dia akan gotong makanan itu nanti ke dalam sarangnya, akan dibawa ke sarangnya. Nah, ada sarangnya juga agak jauh anak-anak. Nah, dia mengumpulkan makanan. Ada waktu panas, ya, musim panas begini semut bekerja keras, ya, mengumpulkan makanan di sarangnya supaya nanti kalau musim hujan semut tidak bisa mencari makan, ya, karena penuh dengan air mungkin tidak bisa mencari makan. Nah, semut sudah punya banyak persediaan. Nah anak-anak, kalau kita perhatikan semut, misalnya di meja makan, dia naik ke meja makan lalu menemukan sepotong roti besar misalnya di meja makan anak-anak, mungkin ada roti yang potongan roti besar. Nah semut itu pasti akan menggotong makanan itu, tetapi kalau besar dia tidak kuat, maka si semut tadi dia akan mencari teman-temannya, kawan-kawannya, diundang semua anak-anak, ya. Dia tidak untuk dirinya sendiri, tetapi dia akan mengundang teman-temannya untuk menggotong sepotong roti tadi dibawa ke sarangnya. Padahal sarangnya juga agak jauh loh anak-anak. Anak-anak pernah coba memperhatikan seekor semut, beberapa semut itu menggotong makanan, ya, roti atau apa itu menuju ke sarangnya, ya, kerjasama, gotong royong, ya, untuk disimpan di sarangnya untuk persediaan nanti kalau musim hujan. Nah itu anak-anak, jadi kita bisa belajar banyak dari si semut, ya. Jadi semut itu anak-anak rajin bekerja, selalu bersemangat, ya anak-anak, tidak pernah malas. Dia selalu mengumpulkan makanannya setiap hari loh anak-anak. Jadi setiap hari semut itu selalu bekerja, mengumpulkan makanan di sarangnya. Jadi dia tidak untuk makanan yang dikumpulkan itu tidak untuk dirinya sendiri, ya, tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk makan bersama-sama, untuk makan sebangsanya yang ada di sarang itu, ya. Jadi semuanya bekerja sama, bekerja keras untuk mengumpulkan makanan, ya. Setiap hari semut tidak pernah malas, setiap hari semut selalu bekerja, ya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, dalam bacaan kita tadi, ya, dari Amsal 6 ayat yang ke-6 tadi, di situ ada tertulis, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, di sini firman Tuhan itu mengajak kita untuk meneladani si semut. Nah, jadi banyak sekali anak-anak teladan yang kita ambil dari semut. Apa saja, ya? Semut itu adalah binatang yang rajin bekerja, rajin mengumpulkan makanan, ya. Lalu tidak malas, dia selalu bersemangat. Kalau dia membawa makanan tidak kuat, dia akan undang teman-temannya, minta tolong kepada teman-temannya, ya. Dia gotong bersama-sama, ya, suka bekerja keras, suka bergotong royong, ya. Lalu juga tidak mementingkan dirinya sendiri, ya. Jadi dia tidak mencari makanan untuk dirinya sendiri, tidak, tetapi dia mencari makanan untuk bersama-sama, untuk kepentingan bersama. Nah, coba perhatikan anak-anak, di samping rajin bekerja, semangat, selalu bersemangat, ya toh, terus tidak pantang menyerah. Ternyata semut itu adalah binatang yang ramah anak-anak. Coba kamu perhatikan, kalau semut itu bertemu dengan temannya, pasti akan berhenti sebentar, ya. Itu menyapa temannya, ya. Jadi ramah tamah. Nah, anak-anak, jadi banyak sekali pelajaran yang kita petik dari semut, walaupun binatang kecil, walaupun kecil sekali, tetapi banyak sekali pelajaran yang kita
teladani dari si semut tadi. Yang pertama adalah rajin, ya rajin, pantang menyerah, ya toh. Kalau bawa makanan berat, ya dia tidak terus malas aku nggak tak bawa ini berat, saya nggak mau cari yang lain aja, yang ringan aja. Tidak anak-anak. Kalau dia merasa mendapatkan makanan yang besar, dia tetap mengundang teman-temannya, minta tolong dibawa bareng-bareng ke sarangnya, ya. Jadi tidak malas, pantang menyerah, suka bekerja keras, ya. Tidak mementingkan dirinya sendiri, ramah tamah, ya. Selalu menyapa temannya, dimanapun temannya, kalau ketemu pasti dia akan berhenti sebentar untuk menyapa temannya. Ya, dia juga selalu menjadi berkat bagi orang lain. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kalau semut setiap hari itu juga mengumpulkan makanan untuk persediaan nanti pada musim hujan. Nah, kita pun anak-anak juga harus bisa meniru semut. Anak-anak masih kecil, anak-anak masih bersekolah, masih menuntut ilmu. Mari anak-anak juga mengumpulkan. Tapi mengumpulkan apa anak? Tidak mengumpulkan makanan, tetapi anak-anak harus mengumpulkan ilmu. Bagaimana caranya? Ya, caranya anak-anak selalu rajin belajar, tidak malas, tidak bermalas-malasan, ya, tidak hanya menyerah begitu saja, tetapi anak-anak harus rajin belajar. Setiap hari kita harus mengumpulkan ilmu, mengumpulkan pengetahuan. Kita harus rajin membaca buku, ya, buku-buku pengetahuan, ya, supaya kita juga mempunyai persediaan apabila nanti kita sudah besar, ya, kita nanti mencari pekerjaan juga akan mudah. Kalau masih kecil, kita rajin belajar, ya. Setiap diberi pelajaran diulangi lagi di rumah, ya. Pasti kalau ulangan kita bisa mengerjakan, ya, sehingga kita mendapatkan nilai yang bagus, ya. Jadi anak-anak, mari masa kita masih ada kesempatan dan kita ada orang tua yang senantiasa mendampingi kita pergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Kalau si semut saja dia rajin, ya rajin menabung, ya kita juga harus rajin menabung. Tetapi kalau kita tidak menabung makanan, kita menabung ilmu, ya. Kalau kita rajin baca, rajin belajar, kita jadi anak pintar, itu kita nanti mendapatkan nilai yang baik, ya. Nanti kalau sudah lulus mencari pekerjaan, kita juga akan diterima, ya, karena kita nilai kita baik, kita pandai, ya, sehingga kalau orang pandai itu dibutuhkan di mana-mana, ya. Untuk itu anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi, ya, marilah kita bersama-sama meneladani si semut, binatang yang kecil tetapi rajin, tetapi pantang menyerah, suka bekerja keras, tidak pernah malas, tidak pernah duduk-duduk saja, ya. Itu, ya, di rumah pun anak-anak juga harus tidak boleh bermalas-malasan, ya. Di rumah ya juga harus bantu orang tua, ya. Kalau bisanya nyapu, ya kita nyapu, ngelapin meja kursi, ikut ibu memasak atau menyapu halaman. Lah, jadi kita tidak boleh bermalas-malasan, ya. Tuh anak-anak, jadi kalau semut setiap hari bekerja mengumpulkan makanan, mari kita setiap hari juga bekerja mengumpulkan ilmu, ya, untuk persediaan masa depan kita, ya. Masa depan kita masih panjang, ya. Kalau anak-anak itu masih masa depannya masih panjang. Untuk itu mari semasa kita ada kesempatan, kita bersama-sama mengumpulkan ilmu, ya. Rajin membaca buku, jangan malas, ya. Harus tekun, ya, harus rajin, ya, membaca buku sehingga nanti menjadi anak yang berguna, menjadi anak yang bermanfaat, ya, menjadi anak yang menjadi jalan berkat bagi sesamanya. Nah, anak-anak, saat ini ada ayat hafalannya, ya. Ayat hafalannya yaitu dari Amsal 6
ayat yang ke-6 ya, Amsal 6 ayat yang ke-6 ya. Yang begini firman-Nya, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah, dihafalkan ya anak-anak ya, dari Amsal 6 ayat 6 ya, ini adalah ayat hafalan. Demikian anak-anak, kita dari Bu Esther pagi ini. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga yang maha mulia, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur banyak terima kasih kami haturkan kehadirat Tuhan atas berkat karunia dan penyertaan Tuhan hingga pagi ini. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami terima dan kami dengar bersama. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk meneladani semut, walaupun kecil tetapi rajin bekerja, tidak pantang menyerah, bersemangat, dan menjadi berkat bagi sesamanya, tidak mementingkan dirinya sendiri. Tuhan mampukan kami, mampukan anak-anak kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapa kami yang di surga, pagi ini kami semua akan memulai aktivitas kami Tuhan. Kami juga menyerahkan anak-anak kami sepenuhnya dalam naungan tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami, Tuhan berikan kerajinan dalam belajar, Tuhan berikan kemampuan supaya anak-anak kami boleh belajar dengan baik walaupun masih belajar di rumah. Tuhan, kami juga serahkan orang tua kami yang selalu tiasa mendampingi anak-anak kami. Tuhan berikan kesabaran dan kebijaksanaan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Bapa dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati keluarga kami masing-masing. Banyak sekali Tuhan dosa dan salah yang selalu kami lakukan. Kami mohon pengampunan dan semua kami serahkan di dalam putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian anak-anak firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Salam.